Bab 1492, yang buka perguruan tinggi. Hana sang membawa Sander Ye ke daerah paling makmur di kota itu. Meskipun kekaisaran sekarang sedang berperang dengan keluarga Tian, tidak ada rasa perang di kota itu. Jalan-jalan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Sander Ye juga kagum dengan kemakmuran kota ini. Hampir semua orang di sini berlatih seni bela diri. Dan kultivasi mereka umumnya tinggi. Tentu saja, tidak ada situasi di mana orang-orang yang telah menembus alam pencapai kehampaan berkeliaran seperti anjing. Meskipun orang-orang kuat di alam pemecah kehampaan tidak dianggap sebagai pasukan tempur teratas di tempat-tempat seperti itu, mereka sebenarnya sangat langka. Jika kekuatan imannya dan pedang Qingxuan dapat digunakan, dia akan berada di level menengah atas di tempat ini. Tetapi sekarang, dia berada di level menengah bawah. Sander Ye menatap Hana Sang di depannya. Dia mengenakan jubah hitam ketat. Dia berwibawa dan tenang. Dengan aura berwibawa yang membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Dia tidak bisa merasakan level wanita di depannya. Tetapi dia yakin bahwa wanita itu jelas tidak lemah. Belum lagi di sini. Bahkan di alam semesta Guanxuan. Mustahil untuk menjadi penguasa kota tanpa kekuatan. Kekuatan selalu menjadi utama. Di bawah bimbingan Hana Sang, keduanya tiba di sebuah gedung bertingkat tinggi dengan 39 lantai. Setelah masuk, dekorasi di dalamnya benar-benar megah dan mewah. Begitu dia masuk, dia disambut oleh lebih dari 100 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan orang biasa. Sander Ye menemukan bahwa ada lebih dari 20 ahli alam pemecah kehampaan. Mereka berdiri di sana dengan tertib. Ketika mereka melihat Hana Sang, mereka semua membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, Gubernur." Hana Sang memasang ekspresi kosong di wajahnya. Tidak perlu bersikap sungkan. Setelah berkata demikian, dia mengajak Sander Ye dan berjalan ke atas. Orang-orang lainnya segera mengikuti di belakang. Segera, Hana Sang membawa Sander Ye ke lantai atas, yang merupakan aula perjamuan luas yang dapat menampung puluhan ribu orang. Seorang lelaki tua berjubah brokat berdiri di pintu. Ketika dia melihat Hana Sang dan Sander Ye datang, dia langsung membungkuk hormat, hampir menekuk pinggangnya ke tanah. "Tuan." Hana Sang tidak berkata apa-apa dan berjalan ke ruang perjamuan bersama Sander Ye. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti juga datang satu demi satu. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani duduk. Sebaliknya, mereka memandang Hana Sang yang tidak jauh dengan hormat. Hana Sang berjalan ke kursi utama dan duduk. "Duduklah." Setelah mendengar kata-kata Hana Sang, semua orang di ruangan itu berani duduk. Tetapi mereka hanya duduk setengah kursi dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Sander Ye tentu saja tidak duduk. Dia dengan bijaksana melangkah ke samping. Hana Sang langsung ke intinya. "Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk satu hal, yaitu pertempuran di medan perang bintang kaisar." Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi agak serius. Hana Sang melanjutkan, "Perang itu sangat mahal. Yang Mulia telah memerintahkan seluruh kekaisaran untuk mendukung medan perang bintang kaisar. Sekarang, Provinsi Yongrong telah menerima misi untuk mengumpulkan 10 juta kristal spiritual bintang dalam waktu 1 bulan dan mengirimkannya ke medan perang bintang kaisar. Tetapi sekarang, perbendaharaan kota Yongrong kosong dan tidak dapat menyerahkan satu pun." Setelah berkata demikian, dia memandang semua orang. Semua orang tampak tidak senang. Walaupun mereka tahu bahwa perjamuan itu tidak menyenangkan. Mereka tidak menyangka bahwa gubernur raksasa itu datang untuk meminta uang. 10 juta kristal spiritual bintang. Itu jumlah uang yang sangat besar. Tak seorang pun bicara. Tak seorang pun berani bicara. Hana Sang melanjutkan,
Aku tidak meminta uang kepada kalian tanpa imbalan. Aku meminjam dari kalian. Kalian memberi aku sejumlah uang dan aku akan membayar dengan bunga. Setelah kita memenangkan pertempuran ini, aku akan mengembalikannya kepada kalian beserta bunganya. Tak seorang pun berbicara. Alis Hana Sang tiba-tiba mengernyit. Ketika dia mengerutkan kening, aura tak terlihat tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan. Semua orang gemetar sedikit, tetapi tetap menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apapun. 10 juta kristal spiritual bintang. Ini hanya akan merenggut nyawa mereka. Hana Sang berkata dengan tenang. Sepertinya semua orang tidak mau membantuku dalam hal ini, ucapnya dengan enteng. Tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Hana Sang berdiri dan berkata, "Kalau begitu selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, "Gubernur, tolong tinggal." Hana Sang menatap lelaki tua itu, yang berkata dengan suara berat, "Gubernur, negara ini sedang dalam krisis. Jadi kita harus melakukan bagian kami. Kamu tidak perlu meminta kami. Kami akan melakukannya. Tetapi, Gubernur, kamu juga harus tahu bahwa 10 juta kristal spiritual bintang bukanlah jumlah yang sedikit. Ini memang masalah besar bagi kami." Hana Sang memperhatikan dan menunggu pihak lain melanjutkan berbicara. Orang tua itu melanjutkan, "Gubernur, sekarang karena ada perang eksternal, stabilitas internal sangatlah penting. Orang-orang yang hadir bertanggung jawab atas jalur kehidupan ekonomi Provinsi Yongrong kita. Jika 10 juta kristal spiritual tiba-tiba diambil, semua orang pasti akan terluka. Jika terjadi kesalahan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi di provinsi. Jika terjadi perang eksternal dan kerusuhan internal." Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Hana Sang menatap lelaki tua itu. "Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan?" Orang tua itu berkata, "Menurutku, kita perlu membahas masalah ini dengan hati-hati dan membuat rencana yang jitu. Tentu saja, kami pasti bersedia membayarnya." Sander Ye melirik lelaki tua yang sedang berbicara. Orang ini sangat cerdik. Dia hanya mengulur-ulur waktu. Hana Sang tentu saja melihat maksud pihak lain. Meskipun matanya tenang, tetapi terlihat dingin. Orang tua itu tidak takut. Meskipun mereka semua adalah pengusaha, mereka mewakili kekuatan yang berbeda di belakang mereka. Jika ditangkap secara individu, mereka tidak memiliki kekuatan. Tetapi, jika mereka semua bergabung, gubernur tidak dapat meremehkan mereka. Terutama dalam hal perang. Hana Sang tetap diam. Memang, dia memiliki kekuatan untuk merampok secara langsung. Tetapi masalahnya adalah begitu orang-orang ini bergabung, mereka akan langsung menimbulkan kekacauan di Provinsi Yongrong. Stabilitas internal sangat penting. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Kalian tidak mau meminjamkan uang. Itu tidak lebih dari rasa takut bahwa gubernur tidak akan mampu membayar atau menipu di masa depan. Sebenarnya, ini mudah diatasi. Pertama, gubernur akan menulis surat utang, dan itu akan ditulis atas nama kekaisaran. Selama kalian bersedia meminjamkan uang, kekaisaran akan memberinya dan keluarganya lencana patriotik. Selama memiliki lencana patriotik ini, kamu dapat mengurangi 1% pajak saat berbisnis di provinsi di masa depan. Tidak peduli bisnis apa itu. Tidak hanya itu, keluarga dan individu dengan lencana patriotik juga dapat menjadi anggota Dewan Provinsi dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Yongrong dan memberikan nasihat." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan menatap Sander Ye. Hana Sang juga menatap Sander Ye. Sander Ye tenang. Tentu saja,
Dia tidak bisa menjadi pengawal seumur hidupnya. Lagi pula, wanita ini jelas tidak punya kesan baik terhadapnya. Dia mungkin punya niat jahat dengan menjaganya di sisinya. Oleh karena itu, dia harus mengekspresikan dirinya. Kamu harus menunjukkan nilai kamu. Hanya jika kamu berharga, pihak lain akan menghargai kamu. Para pengusaha itu memandang Sander Ye. Mereka sebenarnya agak tergoda dengan usulan Sander Ye. Seperti yang dikatakan Sander Ye, alasan utama mereka tidak meminjamkan uang adalah karena mereka takut gubernur tidak akan membayar kembali uang tersebut. Bahkan jika gubernur tersebut sangat kredibel. Bagaimana jika gubernur tersebut mengundurkan diri dan digantikan oleh gubernur baru yang menolak mengakui utang tersebut? Lalu, kepada siapa mereka dapat meminta bantuan? Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Tetapi jika Hana Sang bersedia meminjam uang atas nama kekaisaran, mereka tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, ada pula yang disebut lencana patriotik, yang berarti jika berbisnis di masa mendatang, kamu bisa mendapatkan pengurangan pajak sebesar 1% setiap tahun. Jangan remehkan. Karena itu hanya 1%. Kamu harus tahu bahwa mereka berbisnis besar. Dan dalam jangka panjang, itu adalah angka yang mengerikan. Yang terpenting, dengan lencana patriotik ini, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi di parlemen. Ini adalah perubahan identitas. Mereka sangat antusias dengan identitas ini. Banyak orang yang tersenyum di wajah mereka. Tetapi semua orang tetap tenang karena mereka tidak yakin apakah ini niat Sander Ye atau Hana Sang. Jadi mereka semua memandang Hana Sang lagi. Hana Sang melirik Sander Ye, lalu berkata, "Apa yang dia maksud adalah apa yang aku maksud." Mendengar hal itu, para pedagang pun tertawa terbahak-bahak. Orang tua yang memimpin jalan pun buru-buru berkata, "Gubernur, kami bersedia mengabdi pada negara. Kami bersedia mengabdi pada negara kita." Tak seorang pun merasa terganggu lagi. Hana Sang membawa Sander Ye ke koridor. Dia berjalan ke jendela, terdiam sejenak, lalu menoleh menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan, Tuan?" Hana Sang menatapnya. "Mengapa?" Sander Ye berkata, "Aku ingin berbagi kekhawatiran kamu." Hana Sang berkata, "Katakan yang sebenarnya." Sander Ye berkata, "Aku ingin tinggal bersamamu dan mencari pekerjaan yang bagus. Dan aku juga ingin mendapatkan pengakuanmu." Hana Sang menatapnya lama, lalu berbalik dan melihat keluar jendela. "Aku tidak punya hak untuk menuliskan surat utang atas nama kekaisaran." Sander Ye berkata, "Yang mulia tidak pernah berpikir untuk membayar kembali uang itu, kan?" Hana Sang berkata, "Ya." Sander Ye berkata, "Tetapi, tuanku, kamu harus mengumpulkan 10 juta kristal spiritual bintang ini, bukan?" Hana Sang bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, situasi saat ini tidak cocok untuk kerusuhan sipil. Begitu kerusuhan sipil terjadi, akan terjadi serangkaian peristiwa. Misalnya, jika orang-orang ini menarik investasi mereka dan pindah, itu akan menyebabkan kepanikan di antara orang-orang di bawah. Begitu orang-orang di bawah panik, mereka akan mengikuti dan memegang semua uang dengan erat, tidak mengeluarkan 1 sen pun. Pada saat itu, seluruh kota Yongrong akan kacau." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tentu saja, kamu bisa merampoknya. Tetapi hasilnya akan sama saja. Selain itu, setelah perang berakhir, jika kamu memiliki musuh politik di kekaisaran, musuh-musuh itu akan menggunakan ini untuk menimbulkan masalah bagi kamu. Pada saat itu, situasi kamu akan menjadi sangat sulit." Hana Sang berkata, "Aku tidak akan mampu membayarnya kembali di masa depan."
Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak sulit untuk menghasilkan uang." Hana Sang menoleh untuk melihat Sander Ye, yang berkata dengan serius, "Yang mulia adalah orang yang jujur. Jadi kamu pikir uang sulit didapat? Tetapi, maafkan aku karena terus terang. Untuk provinsi sebesar ini, jika kamu bersedia mencari keuntungan pribadi, aku pikir kamu dapat dengan mudah mendapatkan tidak hanya 10 juta, tetapi bahkan 100 juta. Tentu saja, Yang Mulia sangat terhormat sehingga kamu tidak dapat melakukan hal-hal ini. Kamu harus menemukan orang yang dapat diandalkan untuk melakukannya. Orang ini dapat mengumpulkan uang untuk kamu dan menyelesaikan kebutuhan mendesak kamu. Jika ada masalah di masa mendatang, kamu juga dapat meninggalkan orang itu untuk menyelamatkan diri kamu sendiri." Hana Sang memandang Sander Ye. "Di mana aku harus pergi untuk menemukan orang ini?" Sander Ye, "Yang terbaik adalah menemukan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap kamu. Memiliki latar belakang yang sederhana. Memiliki ambisi, tetapi tidak terlalu banyak." Hana Sang berkata, "Kamu berbicara tentang dirimu." Sander Ye segera berkata, "Aku bersedia melayani kamu, Tuan." Hana Sang menatap Sander Ye sejenak dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Sander Ye berkata dengan jujur, "Aku mengelola sebuah perguruan tinggi." Hana Sang berkata, "Itu membuang-buang bakat." Sander Ye bersambung,